Keberhasilan Paris Saint-Germain menjadi raja Eropa setelah menuntaskan final UCL 2024-2025 menghasilkan fakta penting lainnya. Luis Enrique, sang nahkoda tim asal kota Paris itu, menunjukkan konsistensinya sebagai pelatih yang berhasil menyelesaikan 2 final Liga Champions di tanah Jerman sebagai juara. Sebelum kesuksesan meraih trofi UCL pertama untuk PSG tahun ini, tepat 10 tahun yang lalu, Enrique melakukan momen yang serupa bagi Barcelona yang saat itu masih diperkuat oleh trio andalan di lini depan, yakni Messi, Suarez, dan Neymar. Trio MSN saat itu ditopang oleh pemain tengah yang fenomenal, yaitu Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, dan Ivan Rakitic. Tahun ini, Enrique menyulap PSG menjadi tim perkasa juga melalui sokongan kuat dari pemain tengah seperti Vitinha dan Fabian Ruiz. Hal yang menjadi pembeda hanyalah venue final. Tahun ini PSG menjadi kampion Eropa di stadion yang merupakan markas Munchen, Allianz Arena, yang berdiri kokoh di kota Munich, yang adalah ibu kota negara bagian sekaligus kota terbesar di negara bagian Bayern di Jerman. Sedangkan pada 2015, Barca melakukannya di Olympia Stadium, Berlin. Pencapaian ini menjadi sesuatu yang unik bagi karir Enrique dan sekaligus menjadikannya layak disejajarkan dengan pelatih-pelatih legendaris lainnya yang pernah mengacak-acak kompetisi ini dengan pencapaian-pencapaian fenomenal seperti Sir Alex Ferguson bersama Manchester United, Jose Mourinho, hingga Carlo Ancelotti yang merajai Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid. Lebih spesial lagi, tercatat sejak Porto mengalahkan Monaco pada final Liga Champions 2004, baru kali ini final di ajang tersebut tidak melibatkan klub dari Inggris, Spanyol, atau Jerman. Final UCL 2025 diwarnai oleh kemenangan telak 5-0 PSG terhadap Inter, menjadi margin kemenangan terbesar dalam sejarah final UCL, melampaui rekor sebelumnya, yaitu Real Madrid menang 7-3 di tahun 1960 dan AC Milan 4-0 pada 1989 dan 1994. Lantas, mengapa Enrique bisa menjadi sangat spesial? Apa yang menjadi keistimewaan tim yang dibawanya menjadi juara kompetisi paling bergengsi bagi klub-klub di Eropa itu? Letak keistimewaan pelatih asal Spanyol ini terletak pada pendekatan taktis yang fleksibel, kombinasi gaya permainan modern, serta kepemimpinan yang kuat. Enrique dikenal sangat adaptif dalam pendekatan taktisnya. Ia tidak terpaku pada satu sistem. Saat melatih Barcelona, ia menggunakan formasi 4-3-3 dengan trio MSN, Messi, Suarez, Neymar sebagai senjata utama. Bersama tim nasional Spanyol, ia beberapa kali menggunakan 4-3-3, 4-2-3-1, bahkan 3-4-3 tergantung lawan dan kebutuhan. Ia menggabungkan filosofi tiki-taka warisan Barcelona atau Spanyol dengan serangan langsung yang cepat. Ini membuat timnya tidak hanya dominan dalam penguasaan bola, tetapi juga efisien dan mematikan saat menyerang. Di timnas Spanyol, ia berani memainkan pemain muda seperti Pedri, Gavi, dan Ansu Fati dalam pertandingan penting. Hal ini menunjukkan kepercayaan dirinya dalam membangun generasi baru tanpa takut mengambil risiko. Saat melatih tim bertabur bintang seperti Barcelona, ia berhasil menjaga harmoni ruang ganti dan mengelola ego para pemain besar. Meski sempat ada konflik dengan Messi, ia tetap mampu menjaga profesionalisme dan mencapai treble pada musim 2014-2015. Ia menanamkan mentalitas juara, kerja keras, dan kedisiplinan tinggi. Latihannya terkenal intens dan menuntut pemain tampil total. Hal ini membantu menciptakan tim yang tangguh secara fisik dan mental. Sebagai mantan pemain top di Barcelona dan Real Madrid, ia memahami dinamika tim dan tekanan di level tertinggi. Hal ini membantunya membangun hubungan kuat dengan pemain serta memahami kebutuhan mereka. Luis Enrique dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan sangat tegas dalam keputusan taktik, tidak segan mencoret pemain bintang jika tidak sesuai rencananya, serta sering melakukan rotasi besar dalam skuad untuk menjaga intensitas. Keistimewaan utama Luis Enrique adalah kemampuannya menyeimbangkan ide-ide sepak bola modern dengan keberanian mengambil risiko, ketegasan dalam manajemen tim, dan fleksibilitas dalam strategi. Ia bukan hanya seorang taktikal, tetapi juga pemimpin yang kuat dan inspiratif.